10 langkah antisipasi pemilu 2024 curang lagi. Berhasil membuat kecurangan di pemilu 2014 dan 2019, tampaknya pihak rezim dan oligarki akan berusaha membuat kecurangan lagi di pemilu 2024. Walaupun pihak penyelenggara menyangkal adanya kecurangan-kecurangan itu dan meminta bukti, tapi dari berbagai indikator kecurangan itu nyata dan bahkan bagi yang jeli kecurangan itu sangat vulgar. Dan sayangnya lembaga pengadil yang harusnya berpihak kepada kebenaran juga sudah tidak bisa dipercaya khianat. Maka fakta kecurangan hanya jadi pengetahuan dan pengalaman rakyat untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak mudah percaya kata-kata manis dari pihak penguasa. Tampaknya rezim makin nyaman dengan segala kedustaan dan kecurangannya. Maka segala nasihat dari orang-orang yang berkompeten tidak pernah didengar. Ini ciri-ciri rezim zalim dan otoriter. Jika rezim punya iktikat baik, dengarlah saran-saran dari para ahli. Ada 10 langkah untuk bisa menjadikan pemilu itu terhindar dari kecurangan. Jika pihak pemerintah enggan untuk mengabulkannya, hampir dipastikan pemilu akan terjadi curang lagi. Pertama, rubahlah ambang batas 20% menjadi 0% sehingga calon tidak dimonopoli oleh partai besar. Kedua, ganti kotak suara tidak lagi dari kardus, alasan menghemat biaya tidak tepat, karena dari sisi lain justru dana dihambur-hamburkan untuk menyuap pihak-pihak yang punya posisi penting. Ketiga, hindari paslon 2 paket asterisk. Jika paslon 2 paket besar kemungkinan sudah disetting dua-duanya, sehingga pemilu cuma sandiwara saja. Keempat, Polri jangan dilibatkan di kepanitiaan atau pengawan pemilu, tapi dibentuk tim independen. Pada faktanya polisi susah dipercaya. Kelima, format C1 menggunakan barcode dan bernomor seri, lalu di setiap TPS nomor serinya ditentukan sehingga bisa di-cross-check dan dilacak. Keenam, pengawas di TPS-TPS dari parpol oposisi dan dari tim independen ditambah asterisk. Ini untuk menghindari kecurigaan kecurangan. Ketujuh, perlunya pengawasan dari parpol oposisi dan tim independen dalam proses pengantaran kotak suara dari TPS ke kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke pusat supaya kotak suara masih dalam keadaan disegel. Kedelapan, setiap parpol oposisi dan tim independen diberi kesempatan untuk mengawasi proses pembukaan kotak suara dan penghitungan manual di KPU. Dan KPU tidak melakukan penghitungan lagi di luar dari yang telah dilakukan yang berada di bawah pengawasan tim independen. KPU juga tidak boleh mengumumkan hasilnya secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, tetapi harus disaksikan oleh parpol oposisi dan tim independen secara transparan. Kesembilan, pemerintah dan DPR membuat undang-undang bagi para lembaga survei pembohong, jika mereka melakukan kebohongan dan penipuan dengan ancaman hukuman yang berat. Saat ini para pengelola lembaga survei sudah jadi pelacur kejahatan, kebohongan, dan penipuan. Kesepuluh, KPU IDAK perlu mengajukan judicial review ke MK, karena saat ini lembaga ini tidak bisa dipercaya lagi. Jika pemerintah memang punya iktikat baik, pasti akan menerima saran masyarakat dan mau melakukan perbaikan. Tapi jika pemerintah hanya berbuat mengikuti maunya sendiri, sudah bisa diduga pemerintah akan berbuat curang lagi. Pihak yang marah kalau ada yang mengkritisi kecurangan, sama dengan maling teriak maling. Mari semua elemen masyarakat terlibat untuk mencermati rekayasa kecurangan pemilu di 2024. Tutup celah kecurangan sekecil apapun. Bandung, 29 Safar 1444. Soliin MS. Klik subscribe dan follow. Beredar videonya ungkap Jokowi bilang Anies Baswedan akan masuk penjara, ini klarifikasi Andi Arief. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan klarifikasi atas video yang beredar di jejaring sosial WhatsApp, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Andi menyatakan, video berdurasi pukul 1.50 menit yang beredar itu bukanlah untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk internal Partai Demokrat. Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal, kata Andi Arief saat diklarifikasi tribunnews.com, Senin tanggal 26 September tahun 2022. Tak hanya itu, Andi Arief juga menyatakan, kalau video yang beredar bukanlah format asli. Melainkan, sudah ada beberapa part yang dihilangkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham, ucap dia.
Untuk memperjelas perihal video yang beredar ini, Tribun News sudah mencoba melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Demokrat. Kendati begitu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan apapun dari pihak Partai Demokrat. Diketahui, dalam video tersebut Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon presiden, wakil presiden. Wacana itu tersiar, kata dia, setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai partai politik termasuk Partai Demokrat. Bahkan kata dia, Ketua Majelis Tinggi Partai MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendengar keluhan itu dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDIP. Silakan saja mau dimuat, muatlah, SBY bukan orang sembarangan. Informasinya kualitasnya dia cek satu per satu. Dia sudah ketemu semua pimpinan partai kecuali PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan kepada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden hanya mau dua calon, kata Andi dalam video tersebut. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau dua calon, sambungnya. Dirinya juga turut menyinggung soal potensi Ketua DPR Puan Maharani yang akan maju sebagai calon presiden. Kata Andi Arief, jika memang nantinya PDIP mencalonkan Puan Maharani sebagai capres, sejatinya setiap pihak manapun berani untuk melawan Puan. Sebab, setiap parpol merasa yakin menang jika harus berhadap dengan Ketua DPP PDIP tersebut. Hanya saja, keberanian itu akan dikendalikan ketika lawan politik dari PDIP ditangkapi dan petinggi partai politik diancam. Hal itu didasari karena adanya dugaan penggerakan penegak hukum meski tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari ungkapannya itu. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, lakan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tetapi kalau ditangkap-tangkapin, pimpinan partainya diancam, ya itu yang tidak boleh, tuturnya. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapi aja, iya itu kan. Sambung Andi. Tak hanya itu, Andi juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kata dia, kemungkinan itu sulit terjadi, karena Gubernur DKI Jakarta tersebut dinyatakan Andi Arief akan dipenjara. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain dikip apa segala, kalau enggak nurut, tinggal masuk penjara aja itu. Jahat bukan? Ukasnya. Klik subscribe dan follow.